Halo semuanya, langsung aja ya. Dalam bedah buku kita kali ini, kita bakal memulai sebuah perjalanan yang lumayan menantang. Kita akan mengupas titik temu antara ego manusia dan keyakinan lewat karya A. Setyowibowo yang judulnya sangat berani, Para Pemburu Tuhan. Nah, ulasan kita ini bukan cuma sekedar rangkuman buku biasa loh. Ini lebih ke arah diagnosa filosofis yang tajam banget tentang kondisi kita umat manusia di era modern ini. Kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin sering banget kita hindari. Gimana kita kadang tanpa sadar nutupin kelemahan, ketakutan, bahkan ambisi pribadi kita di balik hal-hal yang suci. Jadi siap-siap aja, karena materi ini benar-benar bakal menantang cara kita ngelihat diri kita sendiri dan keyakinan yang kita pegang selama ini. Nah, coba dengerin pertanyaan ini. Apakah kamu sudah membunuh Tuhan? Wah, terdengar provokatif dan bikin kaget nggak sih? Mungkin malah agak mengusik kenyamanan batin kita. Tapi tenang dulu, kita sama sekali nggak lagi ngomongin tentang orang yang sengaja jadi ateis atau menolak agama. Bukan itu poinnya. Di sini, kita lagi menelusuri sebuah ide di mana pembunuhan yang dimaksud itu sesuatu yang jauh lebih internal. Sesuatu yang tersembunyi rapi di dalam psikologis kita sendiri. Ini soal mematikan nilai-nilai absolut dan hal-hal ilahiyah justru lewat tindakan, persepsi, dan ego kita sehari-hari, tanpa kita sadari sama sekali. Menurut buku ini, pembunuhan itu perlahan mulai terjadi tiap kali sebuah keyakinan yang niatnya suci malah berubah wujud jadi tameng buat ego kita sendiri. A. Setyowibowo secara objektif ngebongkar kenyataan pahit ini. Coba deh kita renungin sebentar. Tiap kali nama Tuhan dipakai cuma buat membenarkan kebencian atau dijadiin alasan buat nyerang orang yang beda pandangan, disitulah esensi Tuhan yang sebenarnya lagi dibunuh pelan-pelan. Kita lagi menganalisis fakta bahwa manusia itu sering banget memanipulasi hal-hal ilahiyah buat nutupin kecacatan moral mereka sendiri. Pesan damai malah diubah jadi pembenaran buat amarah pribadi. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, paradoks atas nama Tuhan, di mana kita bakal ngeliat ketegangan terbesar di peradaban kita. Kalau kita lihat sejarah, ada dua realitas yang saling bertabrakan parah. Di satu sisi, Tuhan itu selalu diajarkan sebagai sumber kedamaian. Fondasi biar kita bisa hidup rukun dan saling mengasihi, ya kan? Tapi, di sisi kanan ini, sejarah juga nyatat hal yang berkebalikan. Agama malah sering banget jadi tameng ego yang super tebal, dan bahkan jadi alasan utama buat saling membunuh. Yang bikin ngeri, para pelaku kekerasan ini seringnya merasa sangat yakin kalau Tuhan ada di pihak mereka. Nah, buku ini berargumen kalau konflik yang paling merusak itu sebenarnya bukan antara orang beragama dan orang yang nggak percaya Tuhan. Sama sekali bukan. Konflik terbesarnya itu justru selalu ada di dalam jiwa orang beragama itu sendiri. Ketika ego pribadinya udah mulai ngambil alih kendali. Lanjut ke bagian kedua. Makna Tuhan telah mati. Kita bakal bergeser sedikit buat ngelihat akar permasalahan ini dari kacamata filsafat eksistensial. Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kitalah yang telah membunuhnya. Pasti kalian pernah dengar kutipan legendaris dari Friedrich Nietzsche ini, dan jujur aja, ini sering banget disalahpahami. Wibowo ngebahas ini dengan sangat netral. Dia menyoroti bahwa ini tuh bukan manifesto buat ateisme, apalagi seruan kebencian. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah observasi klinis dari Nietzsche buat masyarakat kita. Dia tuh lagi ngerekam pergeseran zaman, di mana kelakuan manusia itu sendiri lewat kemunafikan dan ambisinya, yang pada akhirnya bikin dunia ini kosong dari esensi dan makna Tuhan. Terus, kalau yang ilahiyah ini udah digeser posisinya, apa yang tersisa? Jawabannya, nihilisme. Ini tuh kondisi yang lumayan suram, di mana semua nilai tiba-tiba kehilangan fondasi absolutnya. Rasionalitas dan sains mulai menggantikan Tuhan sebagai pusat segalanya. Dan asal kalian tahu ya, Nietzsche sendiri sebenarnya gembetar dan ngering lihat realitas ini. Logikanya gini, kalau pusat absolutnya dicabut, ya otomatis seluruh fondasi nilai-nilai lama kita bakal ikut hancur berantakan dan jatuh ke dalam kondisi yang hampa banget. Sekarang pertanyaannya, seberapa jauh sih hancurnya? Kita masuk ke bagian ketiga, reruntuhan nilai dan nihilisme. Nah, filsuf Martin Heidegger menganalisis kekosongan ini lebih dalam lagi. Dia bilang, nihilisme ini bukan sekedar urusan personal kamu taat beribadah atau enggak. Ini masalah struktural. Heidegger merumuskan kalau ada 3 fondasi utama yang runtuh, 1 filsafat kita, 2 sistem moralitas kita, dan 3 nilai-nilai absolut itu sendiri. Mengerikannya, dari analisa buku ini, realitasnya adalah kita semua, masyarakat modern, tanpa sadar lagi jalan, kerja, dan hidup persis di atas reruntuhan konsep-konsep ini. Kita ngejalanin rutinitas di atas pijakan yang sebenarnya udah bener-bener kropos. Terus, masa iya kita cuman pasrah? Kita masuk ke bagian keempat, menciptakan makna baru. Di sini, kita cari tahu apa solusinya.
Biar umat manusia nggak tenggelam dalam keputusan asa anihilisme tadi, Nietzsche nawarin konsep yang disebut Übermensch. Ingat ya, ini bukan semacam superhero dari film fiksi. Ini adalah gambaran manusia yang nggak lari ketakutan pas ngelihat kehampaan. Justru sebaliknya, dia bangkit dan punya keberanian absolut untuk menciptakan nilai-nilai baru. Jadi kalau kita lihat secara objektif, Übermensch ini adalah panggilan buat kita untuk berani dan jujur secara radikal. Ini bukan buat nyerang iman, tapi justru dorongan luar biasa buat kita ngambil tanggung jawab penuh atas makna hidup kita sendiri, di atas puing-puing nilai yang udah hancur tadi. Nah, ini dia poin krusialnya. Tujuan dari semua filsafat berat yang barusan kita bahas ini, tujuannya bukan buat bikin kalian kehilangan iman. Analisa Wibowo di buku ini nggak punya niatan buat nyuruh kita buang keyakinan. Justru tujuannya buat maksa kita nanya lagi ke diri sendiri secara lebih dalam dan lebih jujur. Teori-teori raksasa ini sebenarnya relevan banget sama keseharian kita. Mereka cuma mau kita mikir, keyakinan yang kita jalani tiap hari ini beneran pengabdian rohani yang murni, atau jangan-jangan cuma topeng dan mekanisme pertahanan buat nutupin keegoisman kita doang. Sebagai penutup, bedah buku ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sangat provokatif, yang wajib banget kita renungin. Apakah yang kita sembah selama ini benar-benar Tuhan, atau sekedar cerminan dari ego, ketakutan, dan kepentingan kita sendiri? Benar-benar bukan pertanyaan yang gampang dijawab dalam semalam kan? Ini pertanyaan serius yang butuh kedewasaan ekstra yang sengaja ditinggalin buat kita bawa pulang dan kita bedah dalam hati masing-masing. Pertanyaan ini mungkin cuma butuh dibaca sekali, tapi efeknya bakal terus relevan di sepanjang sisa usia kita. Terima kasih udah gabung di ulasan mendalam kita kali ini dan sampai ketemu lagi di eksplorasi pemikiran kita yang berikutnya.